Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-Qur'anul Muhtaramin, para alim, para asatidah, segenap para jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang alhamdulillah pada saat ini kita bisa merasakannya. Mudah-mudahan kenikmatan ini terus langgeng kepada diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan kenikmatan ini bagian daripada kita tergolong orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sholawat ini bagian daripada pemicu kita untuk terus bersolawat kepada Rasulullah, sebagaimana Rasulullah mengatakan aulan nasi bi yaumil qiyamah aksaruhum alaiya sholatan. Orang yang paling mulia kelak di yaumil qiyamah dan dia bisa bersanding dengan diriku, katanya Rasulullah, mereka adalah aksaruhum alaiya sholatan. Mereka orang yang paling banyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan sahur. Kemarin segala sesuatu yang menyalahi atau segala sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka hal tersebut itu pasti menyalahi ketentuan atau syariat. Kemarin kita contohkan adalah ketika kita diajak bicara sama orang, maka kita sunnahnya yang menghadap kepada orangnya, baik badannya maupun wajahnya. Ataupun ketika duduk di antara orang banyak, maka sunnahnya ada duduk yang semestinya. Kalau kita mengangkat kakinya kayak di warung, tentu pasti menyalahi aturan. Dan sekarang sunnah-sunnah yang banyak yang terjadi pada kita sebenarnya sudah kita laksanakan, cuman kita terkadang bukan tidak tahu, cuma saking banyaknya mungkin akhirnya kita menganggap bahwasanya itu bukan sunnah. Termasuk dalam puasa ini adalah sahur. Sahur itu adalah termasuk bagian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam hadisnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sahuru kulluhu barokatun fala tad'u walau an yarja'a ahadukum jur'atan mimman fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mustasqirin. Rasulullah mengatakan sahur, semuanya sahur, bentuk sahur itu ada barokahnya. Pada tentu maka jangan sampai kalian meninggalkan sahur tersebut walau hanya jangan kujur akan imamin, meskipun hanya seteguk air putih diniatin sahur. Saya pernah dengar Sayyidah Aisyah itu pernah mendengarkan ini hal lain, karena kepingin mengambil kesunahan sampai beliaunya ini bab masalah hutan. Saya mendengarkan Rasulullah ini, siapa yang hutan kemudian dia niat untuk membalikan, maka rahmatnya Allah akan berada padanya.
Makanya Syekh Alisan ini hanya ingin mengambil rahmatnya itu loh. Dia itu pinjam ke tetangganya, entah 1 real, 5.000 atau 10.000, hanya kepingin mengambil rahmatnya. Apalagi kalau kita ini adalah sahur diniatin ini adalah sunnah Rasul, maka Allah wa malaikatuhu yusholluna, maka Allah dan para malaikatnya ini memberikan rahmat. Jadi kalau Allah itu memberikan rahmatnya, kalau malaikat ini memintakan ampun, Allahumma ghfir li musyafirin mustasfirin, ya Allah berikanlah ampunan bagi orang yang akan sahur. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, yarhamullahu mutasakhirin, ya Allah berilah atau mudah-mudahan Engkau memberikan rahmat kepada orang yang sahur. Ini adalah doa. Jadi ketika kita habis makan, alhamdulillah, berdoa, ya Allah berikanlah rahmatku bagi orang yang sahur. Jadi kalau jangan bagi orang yang sahur, berarti orang se-Indonesia yang sahur sampai neraka. Dan apakah tak kembali kepada kita? Obrolan yang baik itu kembali kepada ibaratnya kaca itu kalau berkaca kan mantul kepada diri kita. Jadi buat yang baik. Sehingga meskipun hanya cuma seteguk air, kalau kita kayaknya nggak cukup kalau seteguk air, kecuali kalau kepepet, ya sudah kandung nikmatnya tidur atau sampai capeknya, akhirnya sudah dengar langsung aja ngambil air, niat sunnahnya Rasul. Nah, mulai dari itu sudah dengan doa, Allahumma ya Allah berikanlah rahmat bagi orang yang sahur. Yarhamullahu mutasakhirin. Kemudian sahur ini menurut Rasulullah bahwasanya ada 3 hal sesuatu yang tidak dihisab. Jadi segala kenikmatan yang kita peroleh ini, baik itu benar, baik itu salah, semuanya nanti akan dihisab oleh Allah. Dan hisab itu bagian daripada siksaan di akhirat. Makanya Nabi Sulaiman itu atau sahabat itu ketika mendengarkan orang yang kaya itu nanti masuk surganya itu 500 tahun bagi orang yang miskin. Akhirnya sahabat itu semuanya gelisah. Saking gelisahnya, besok itu langsung disedekahkan biar cepat habis. Termasuk sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini memang Allah takdirkan memang sebagai backing dalam dakwahnya Rasulullah. Artinya apa? Memang nggak bisa dibikin miskin, nggak bisa miskin. Memang Allah takdirkan. Karena apa? Ketika dicoba, gudang itu penuh, dikeluarkan semuanya, yang namanya kurma yang apa disuka semuanya. Ini tiba-tiba Allah itu bikin pada waktu itu paceklik. Dan pada waktu itu paceklik itu kan dari apa misalnya gagal panen. Akhirnya apa? Yang dulunya yang harganya 100.000 diganti cuma 5.000. Saya punya kurma yang harga 5.000-an, ini kita kasih kita tukar dengan yang 100.000-an. Gudang yang hasilnya full artinya jadi cuma 1/4. Di saat itu tahun itu mulai dalam makin dari paceklik, akhirnya dicari dan juga kurma yang jelek-jelek itu. Kok semuanya kembali kepada Abdurrahman, saya minta engkau menjualnya akhirnya dengan harga yang engkau minta. Akhirnya bagaimana semua orang membutuhkan jadi kaya lagi. Ini Abdurrahman bin Auf. Dan kita ini mudah-mudahan yang mempunyai keinginan, semuanya pasti mempunyai keinginan bahwasanya kita dicukupi oleh Allah, tapi dalam diri kita ini jadikanlah diri kita ini sebagai backing untuk dakwah Islam yang ada di Indonesia.
Banyak kan akhirnya itu. Nah, kembali ke segala sesuatu itu pasti akan dihisab. Nah, tidak dihisab itu tiga. Salah satu la yuhasab alayhi abdul akala as-sahra as-suhura wa man aftar alaihi wa adamu ma'al ikhwan. Sahur tiga yang tidak dihisab dari hambanya Allah. Yang pertama adalah orang yang makan sahur. Jadi jangan makan sahur banyak, besok itu dianggap nol. Ini sudah dihisab, ini sudah gak di apa istilahnya gak ditanyain. Ini kamu pakai sahur pakai nasinya siapa, susu atau rampon-ramponnya ini halal apa enggak, dan lain sebagainya. Sama semacam itu. Nah, kalau sahur, yang kedua, waktu segala sesuatu yang dipakai untuk makan berbuka puasa, dan wa'aklu ma'aliwan, makanan-makanan yang disuguhkan bersamaan orang-orang lain atau istilahnya mengkibu kalau bahasanya orang mana orang tadi itu mengkibu, kalau bahasanya orang sini bacaan. Jadi makan bersama, maka ketika makan bersama itu tidak dihisab oleh Allah. Artinya apa? Kita ini mencoba sesuatu ini adalah memang murni halal dan memang apa? Tidak ada yang dihisab oleh Allah. Sehingga doa-doanya para ulama itu kan begitu. Ya Allah, semoga apa yang amal-amal semuanya ini adalah termasuk masuk surga diberi hisab. Nah, itu cita-citanya orang yang soleh, yaitu masuk surga tanpa diberi hisab. Dan memberikan maknanya waktu alikwan. Teman ini kalau kita lebarkan, kalau kita musim-musim kayak begini, musim puasa ini mau berbagi takjil. Ketika ada saudara kita yang muslim ataupun non muslim, sama saja. Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu ada orang Yahudi masuk ke rumahnya, yang Ibrahim, saya minta kepadamu makanan atau ada makanan. Dia tahu kalau itu bukan muslim, akhirnya mohon maaf. Dalam dirinya siapa? Nabi Ibrahim itu tahu bahwasanya dia itu tidak ngasih karena dia itu lain agama. Akhirnya dia itu kembali dalam keadaan menyesal. Istilahnya apa? Tadi kenapa saya kesana? Misalnya gak enak. Nabi Ibrahim diperingatkan oleh Allah. Ibrahim, kamu memberi sesuatu pilih-pilih karena dia bukan Islam. Loh, saya ini loh memberikan nyawa, memberikan nafas, memberikan harta ke semuanya hamba tidak pilih-pilih di agama apa. Akhirnya balik keluar, dikejar ke Adam. Akhirnya dicari di perempatan, tanya orang, ada nggak orang yang baru lagi? Ada di sana, dikejar. Akhirnya diajak balik. Terus diajak balik, dia jamu. Ketika sudah dijamu, kenapa kamu mengambil saya? Iya, karena saya tadi itu ditegur oleh Allah gara-gara sampean itu orang Yahudi, sehingga aku punya pikiran yang aneh. Aku tidak tahu sekarang aku jamu kau apa yang aku miliki. Ketika kebaikannya Nabi Ibrahim yang demikian itu, akhirnya orang tersebut itu malah masuk Islam. Artinya apa? Kebaikan kita itu berharap tidak terbatas kepada siapapun dan siapapun, golongan apapun, agama apapun. Katanya justru kita ini sebagai manusia, maka manusia adalah manusia. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.